Oke, dulur, selamat pagi. Kali ini saya akan sedikit berbagi pengalaman ya tentang kesalahan penggunaan antibiotik yang tidak perlu ya sebenarnya diterapkan pada ayam hobi. Jadi pengalaman ini saya dapatkan ketika saya sering ya merawat ayam-ayam dan ada efek samping yang ditimbulkan. Jadi yang pertama adalah kita ketahui dulu antibiotik itu apa sih sebenarnya. Jadi antibiotik itu adalah termasuk mungkin amoxicillin, super tetra, kemudian tetaklor, linkospek 200. Itu semua adalah mengandung antibiotik. Artinya apa? Jadi kalau misalkan dimasukkan ke dalam tubuh ayam, zat tersebut dapat mematikan atau melemahkan bakteri yang ada dalam tubuh ayam. Nah, efektivitasnya ya antibiotik itu bisa ya mengobati kayak mungkin penyakit bira hijau, ngorok, kemudian ada beberapa penyakit yang mungkin bisa sembuh oleh antibiotik termasuk pilek ya. Nah, tetapi kesalahan-kesalahan yang banyak ditimbulkan oleh teman-teman yang tidak disadari, biasanya teman-teman itu selesai ngabar, selesai mainkan ayam tidak sakit pun sedikit-sedikit diberi antibiotik, sedikit-sedikit diberi antibiotik. Kita niatnya sebenarnya untuk preventif ya, untuk pencegahan. Tapi hasilnya itu nanti akan berpengaruh pada ayam itu sendiri. Jadi ayam itu nanti kalau misalkan sedikit-sedikit diberi antibiotik, biota dalam usus ayam itu nanti akan terganggu. Soalnya apa? Tidak hanya bakteri jahat yang dimatikan, tapi bakteri baik juga dimatikan. Hal itu nanti pengaruhnya kalau misalkan bakteri baik pada usus ayam itu nanti terganggu, penyerapan nutrisi pada usus juga ikut terganggu. Itu nanti kalau misalkan sampai dikit-dikit memberikan antibiotik, hal yang paling terjadi adalah biasanya ayam sampai gampang gembosi. Ya, soalnya apa? Penyerapan nutrisinya tidak maksimal. Dan yang kedua yang mungkin terjadi teman-teman biasanya adalah ayamnya akan sering ya resisten. Artinya apa? Kalau misalkan nanti sakit diberi dosis tertentu dia akan kebal. Ya, itu resisten. Kesalahan-kesalahan yang teman-teman biasanya lakukan adalah berikan antibiotik kalau misalkan ya ayam itu sakit. Kalau tidak sakit tidak perlu antibiotik diberikan. Ya, karena sifatnya itu bisa membunuh bakteri baik. Dan berikan antibiotik itu sesuai dosis. Misalkan untuk penanganan bira hijau ya. Bira hijau itu kalau misalkan amoxicillin untuk ayam ya, itu separuh ya, separuh cukup. Itu nanti gunakan 5 hari. Ya, 1 hari separuh, 2 hari separuh dihabiskan selama 5 hari. Untuk apa? Supaya nanti bakterinya betul-betul nanti hilang ya. Dan tidak bisa menjangkit ayam itu lagi. Soalnya apa? Nanti kalau misalkan 2 hari sampai kasih, kemudian dia sembuh, terus tidak diberikan lagi, takutnya nanti bakteri yang ada itu nanti dia kebal dan akan jadi resisten. Yo. Nah, kalau misalkan habis diabar tidak diberi antibiotik, apa mas pemberian yang paling bagus? Gunakan probiotik untuk harian ya. Probiotik itu teman-teman mungkin sudah ada di pasaran seperti mungkin EM4 ya. Itu bisa digunakan untuk harian, campurkan ke pakan. Jadi itu bisa menekan ya angka-angka bakteri jahat seperti mungkin salmonella ya, kolera. Itu nanti bisa menekan bakteri jahat pada usus. Soalnya apa? Zat-zat seperti EM4 itu nanti dia bisa membuat tubuh ayam menjadi sedikit asam ya. Bakteri-bakteri itu tidak suka kalau misalnya bertempat pada lingkungan yang asam ya. Jadi saran saya kalau misalkan ayam tidak sakit antibiotik tidak perlu diberikan. Tapi kalau misalkan sakit berikan sesuai dosis ya. Untuk hariannya untuk mencegah supaya bakteri tidak masuk gunakan probiotik. Oke, untuk sementara itu saja. Matur suwun.